Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Jazilah rahimakumullah. Islam telah mengatur segala hal dengan jelas, yang kesemuanya sudah tertuang dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis sahih. Begitu juga dengan aturan tentang kewajiban orang tua kepada anaknya yang sudah menikah, hak anak terhadap orang tua, dan perintah supaya anak terus berbakti kepada orang tua hingga akhir hayat. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23-24, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka kedua telah mendidik aku waktu kecil." Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai anak wajib berbuat baik kepada orang tua, layaknya orang tua yang telah menyayangi dan memenuhi hak-hak anaknya sewaktu masih kecil. Dan kewajiban sebagai anak laki-laki terhadap orang tuanya, khususnya adalah ibu, akan terus berlanjut walaupun anak laki-laki tersebut sudah memiliki istri. Oleh sebab itu, anak laki-laki harus terus mengabdi kepada ibunya dan memenuhi kewajiban sebagai anak laki-laki terhadap ibunya. Lalu, apa saja kewajiban anak laki-laki kepada ibunya? 1. Berbakti kepada ibu. Dalam Quran surat Maryam ayat 14 Allah berfirman, "Dan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka." Berbakti bisa juga diwujudkan dengan menghormati, menyayangi dengan sepenuh hati, bersikap sopan, dan lain sebagainya. Janganlah mengabaikan kewajiban sebagai anak laki-laki kepada orang tuanya, supaya ridho Allah senantiasa selalu menyertai. 2. Bersikap adil terhadap nafkah ibu dan istri. Hal yang satu ini seringkali menjadi pemicu konflik dalam keluarga, dan mungkin masih menjadi pertanyaan besar dalam benak kita semua. Siapakah yang harus didahulukan, kebutuhan istri dan anak-anaknya, ataukah kebutuhan ibunya? Dalam ajaran agama Islam, seorang suami diwajibkan untuk menafkahi istri secara lahiriah dan batiniah. Dan apabila kebutuhan pokok keluarga sudah tercukupi, seorang suami haruslah memenuhi kebutuhan ibunya juga. Meskipun sangat jarang kita temui orang tua meminta kepada anaknya perihal kebutuhan hidupnya, selama orang tua kita masih bisa berusaha sendiri. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siapakah yang berhak terhadap seorang wanita?" Rasulullah menjawab, "Suaminya apabila sudah menikah." Aisyah bertanya lagi, "Siapakah yang berhak terhadap seorang laki-laki?" Rasulullah menjawab,
ibunya. Hadis riwayat Muslim. Jika seorang istri melarang suaminya memberikan nafkah kepada orang tuanya, maka suami istri tersebut bisa dikatakan berdosa. Namun, apabila seorang istri turut merelakan sedikit rezeki suami untuk ibunya, maka insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah rezeki dari suaminya. Namun yang perlu diperhatikan adalah di saat kebutuhan nafkah keluarganya sudah tercukupi. 3. Merawat dengan baik. Dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14, Allah berfirman, "Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu." Dari ayat tersebut bisa kita simpulkan bahwa seorang anak wajib merawat orang tua yang telah lanjut usia dengan sabar dan penuh pengharapan ridho dari Allah. Akan tetapi, masih banyak kita menemui di saat tubuh orang tua kita sudah mulai menua, ingatan tidak setajam waktu muda, dan kondisi tubuh yang mulai lemah, justru kita tidak mau dibuat repot olehnya. Sehingga yang terjadi, orang tua malah dikirimkan ke panti jompo atau dirawat orang lain. Jika hal ini yang terjadi, ingatlah, murka Allah akan menimpa sahabatku semuanya, dan Allah akan membalas perbuatan tersebut melalui anak-anak sahabatku semuanya. Kewajiban yang keempat adalah meringankan beban ibunya. Seorang ibu berhak mendapatkan perlindungan dari anak laki-lakinya, sekalipun orang tua laki-laki kita masih hidup dan masih sehat. Apabila kita mampu meringankan beban seorang ibu, maka insya Allah, Allah akan memudahkan jalan dari sahabatku semuanya, supaya kebutuhan orang tua kita bisa terpenuhi. Kalaupun tidak bisa dengan kekayaan, setidaknya bisa kita lakukan dengan kasih sayang. Karena sedikit sekali orang tua yang menginginkan kekayaan dari anaknya. Orang tua justru akan merasa senang apabila melihat anak-anaknya bisa menjadi orang yang sukses dalam bekerja dan sukses dalam agama. Kewajiban yang kelima, selalu menjaga perasaan ibu. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi dan Al-Hakim. Dikala kondisi orang tua sudah tidak muda lagi, seorang anak hendaknya selalu menjaga perasaan orang tuanya, terutama adalah perasaan seorang ibu. Meski kita dalam kondisi tidak baik sekalipun, sebisa mungkin tunjukkanlah senyum terindah saat bertemu orang tua kita. Hal ini semata-mata kita lakukan hanyalah untuk menenteramkan hatinya. Dikala hati orang tua tentram, pikiran menjadi tenang, dan doa kebaikan dari orang tua akan terus mengalir kepada kita. Sahabat Jazilah rahimakumullah, semoga Allah selalu melindungi dan menjaga kedua orang tua kita, seperti mereka menjaga kita di waktu kecil. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.